بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ayuhat talamid, wahai siswa-siswi SD Islam Imam Syafi'i Sangatta. Al-yawm, hari ini, sanadrus, kita akan belajar al-lughatal arabiyyah, bahasa Arab. Lidzalik, maka dari itu, nad'u qabla an nadrus awalan. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli dhunubi wa liwalidayya wa lil mu'minin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ayuhat talamid, wahai siswa-siswi SD Islam Imam Syafi'i Sangatta, Darsunal Yaum, pelajaran kita hari ini Al-Lughatal Arabiyyah, bahasa Arab. Wa madatuna, dan materi kita hari ini Ainal Maktabah. Ainal Maktabah. Iftahu kutubakum, bukalah buku kalian, safhata, halaman salasin wa salasin, halaman 33. Ayuhat talamid, wahai siswa-siswi, standar kompetensi yang akan kita capai pada pelajaran kali ini yaitu bagaimana kalian bisa menerapkan kata tanya menggunakan aina. Dan aina ini adalah kata tanya untuk mengetahui keberadaan suatu benda. Kompetensi dasarnya sama seperti kemarin. Harapannya dengan belajar hari ini kalian semakin lancar dalam membaca hiwar, intonasinya juga benar. Yang kedua, menggunakan pola kalimat tanya, aina, alif lam, dan isim. Dan yang ketiga, menggunakan pola kalimat jawab, isim isyarah, dhamir, tambah alif lam, dan isim. Jadi ini kompetensi dasar yang harus kalian kuasai di pelajaran hari ini. Dan hari ini sedikit memperkuat pelajaran kemarin. Karena dari tugas-tugas yang kalian kumpulkan, itu masih, ya alhamdulillah ada yang sudah benar, bagus, dan masih ada yang perlu diperbaiki. Tayyib, iftah safha salasin wa salasin. Sanaqra awalan al-hiwarul awal. Kita akan baca terlebih dahulu percakapan pertama. Al-hiwarul awal, percakapan pertama ini baina Abdullah wa Umar. Terjadi antara Abdullah dan Umar. Istami', dengarkan baik-baik, tsumma raddid, kemudian ikuti dan ulang-ulangilah di rumah secara mandiri. Abdullah, Assalamualaikum ya Umar. Umar, Waalaikumsalam ya Abdullah. Abdullah, min fadlika, aina maktabatul ma'hadi? Umar, hal turidul maktabata as-saghirata awil kabirata?
Abdullah, uridul maktabatas saghirata. Umar, tilka hiyal maktabatus saghiratu bijiwaril mal'abi. Abdullah, wa ainal mal'abu? Umar, dzalika huwal mal'ab. Abdullah, syukran jazilan. Umar, afwan. Ini mengulang dari hiwar yang kemarin, jadi kalian harus benar-benar menguasai hiwar ini. Summa al-hiwarus tsani, kemudian percakapan yang kedua, hadzal hiwar lil banat, untuk perempuan. Wal hiwar baina Khadijah wa Zainab. Qalat Khadijah, assalamu alaikum ya Zainab. Qalat Zainab, wa alaikumussalam ya Khadijah. Qalat Khadijah, min fadliki aina maktabatul ma'hadi? Qalat Zainab, hal turidina al-maktabata as-saghirata awil kabirata? Khadijah, uridul maktabata as-saghirata. Zainab, tilka hiyal maktabatu as-saghiratu bijiwaril mal'ab. Khadijah, wa ainal mal'abu? Qalat Zainab, dzalika huwal mal'abu. Qalat Khadijah, syukran jazilan. Qalat Zainab, afwan. Uzur ilal amr, lihatlah perintah tahtaha atau tahtahu, tahtal hiwar yang ada di bawah percakapan ini. Aidil hiwara salasa marratin au aksar. Ulangi percakapan di atas sebanyak 3 kali atau lebih. Ya, silakan diulang-ulang di rumah. Tidak boleh kurang dari 3 kali membaca 2 percakapan ini. Ba'da an yaqra'al jami' yataqaddamu talibani amamal fasli summa yatabadalanil hiwara bainahuma. Setelah semuanya membaca, 2 siswa maju ke depan kelas mempraktikkan percakapan di atas. Ya, karena kalian masih belajar di rumah masing-masing, maka setelah membaca 3 kali atau lebih, ya, boleh dipraktekkan sendiri di depan umi atau abinya. Ya. Ini al-hiwar. Nastamir, kita lanjutkan. Unzur, lihatlah, menggunakan pola kalimat tanya, aina, kemudian ditambah alif lam, tambah isim. Aina, alif lam, kurrasatun. Ini contohnya. Ya, perhatikan anak-anakku. Alif lam ini harus bersambung dengan isim yang ada di depannya. Jadi nggak bisa dipisah, ya. Jadi cara menulisnya harus disambung. Ya, alif lam, ini lamnya ini harus bersambung ini dengan isim yang ada di depannya. Makanya cara menulisnya nanti seperti ini. Aina al-kurrasatu. Dan yang perlu Ustadz ingatkan lagi, isim itu kalau dia masih kosong dari alif lam, jadi tidak bersambung dengan alif lam, dia masih bertanwin, dhammatain, fathatain atau kasrotain. Ya, tapi kalau sudah bersambung dengan alif lam seperti ini, perhatikan ini yang Ustadz tandai, ini tidak boleh ada tanwin di harokat terakhirnya. Jadi tanwinnya yang tadinya dhammatain, 2 dhammah dibikin 1 dhammah saja. Kalau misalnya ada fathatain, 2 fathah dibuang, dijadikan 1 fathah saja. Itu kalau ada sudah bersambung dengan alif lam. Jadi alif lam ini sebenarnya dia tambahan, ya, tambahan. Huruf asal itu semua isim itu ditanwin. Asal semua tanwin itu ditanwin. Nah, ada pengecualian nanti nggak usah dibahas. Jadi asalnya semua tanwin itu asalnya itu harokatnya tanwin. Ya. Ketika bersambung dengan alif lam, maka tanwin ini hilang. Tinggal harokat biasa saja. Ya, ainal kurrasatu. Ini penting dan diperhatikan benar-benar, ya. Aina alif lam tambah kitabun. Nah, ini karena masih pisah dengan alif lam, maka dia kitabun ini ada tanwin dhammatain.
Namun ketika alif lam, lamnya ini disambung dengan kitabun, maka menjadi ainal kitabu. Tanwinnya hilang, menjadi dhammahnya hanya satu saja. Kemudian jawabnya, ini Ustadz pertegas lagi, kemarin sudah, jadi agak cepat ya, nggak apa-apa. Isim isyarah, dhamir, kemudian alif lam tambah isim. Isim yang ada alif lamnya. Ya. Isim isyarah di sini tilka. Dhamirnya hiya. Ini kurasatun. Kenapa kok pakai tilka hiya? Karena kurasatun ini ada tak marbutoh di belakang yang menunjukkan isim ini perempuan. Maka isim isyarahnya pakai yang perempuan, dhamirnya juga pakai yang perempuan. Isim isyarah kemarin sudah Ustaz jelaskan ya, ada 4. Ada tilka, ini artinya itu untuk menunjuk jarak jauh. Kalau dekat, ya hadhihi, itu dekat. Ini untuk perempuan. Kemudian zalika itu, tapi untuk laki-laki. Kalau yang dekat hadza. Makanya bisa juga kalau zalika wal kitabu. Apa bedanya di sini? Perhatikan isimnya. Yang membedakan penggunaan isim isyarah dan dhamir itu nanti isimnya ini. Qurrasatu ya, al qurrasatu. Oh, di sini ternyata ada tak marbutohnya. Berarti ini dianggap perempuan. Jadi menggunakan tilka hiya. Alkitabu. Oh, di sini tidak berakhiran dengan tak marbutoh. Ini berakhiran dengan huruf ba. Ya, berarti ini dianggap isim laki-laki menggunakan zalika huwa. Tilka dan zalika ini untuk tunjuk jauh. Itu loh. Nah, itu. Ya, kalau bahasa Indonesia itu. Ada juga yang digunakan untuk jarak tunjuk dekat, yaitu hadhihi. Ya. Hadhihi hiyal qurasatu. Hadhihi ini loh kitab bukunya. Ini hadhihi, tilka itu, hadhihi ini. Ini penggunaannya untuk perempuan. Zalika jauh, pendeknya yaitu hadza. Ya, hadza ini untuk laki-laki. Ya, paham ya anak-anak yang soleh-solehah? Jadi seperti itu cara membuatnya. Kalau belum paham, nggak apa-apa, diulang-ulang lagi terus lihat video materi ini. Sampai paham, bahkan sampai harus lihat 10 kali pun silakan, lakukan. Ya, jangan takut habis kuota gara-gara belajar. Insya Allah Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Minimal pahala kalian dapatkan, pahala belajar. Karena kalian belajar adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pasti akan Allah ganti dengan yang lebih baik. Kalau rezeki Allah akan luaskan, akan datang rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ya, jangan cukup sekali 2 kali. Ya, kalau perlu diulang berkali-kali. Ya seperti kalian kalau lihat Ipin-Ipin itu ya, Upin-Ipin atau apa itu, kalian kalau lihat sekali belum kenal paling Upin-Ipin. Tapi kalau sudah sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, sampai 10 kali, kalian akan tahu semua. Oh ini namanya Upin, oh ini namanya Ipin, oh ini siapa namanya, semuanya hafal ya. Karena kalian lihat berkali-kali. Begitu juga dengan belajar. Harus kalian ulang-ulang berkali-kali. Tidak cukup hanya sekali, 2 kali, 3 kali, kurang. Jadi harus berkali-kali. Ya. Jadi begitu cara belajar. Nastamir, kita lanjutkan. Ya. Unzur ila safha khamsin wa salasin. Perhatikan halaman 35. Ya, halaman 35 perhatikan. Ini tadribat. Istami' wa raddid kama fil misal. Dengarkan dan ulangilah seperti pada dua contoh berikut ini. Al-misalul awal, perhatikan di sini. Ainal maktabatu? Hadhihi hiyal maktabatu. Ini dekat. Di mana perpustakaan itu? Ini dia perpustakaannya. Talamil, ainal maktabatu? Hadhihi hiyal maktabatu. Ini yang atas ini menggunakan hadhihi, jarak dekat, untuk perempuan. Kenapa? Karena ada tak marbutohnya di belakang. Ketika tanyanya ainal ma'hadu, di mana pondoknya? Menggunakan hadza huwal ma'hadu. Ini dia pondoknya. Kenapa kok menggunakan hadza? Karena isim al-ma'hadu ini tidak berakhiran dengan tak marbutoh.
berakhiran dengan huruf dal. Oh, berarti ini laki-laki menggunakan hadza. Begitu juga dengan 1, 2, 3, 4, 5. Ini dibaca berkali-kali. Ainal hakibatu, hadhihi al hakibatu. Menggunakan hadhi karena berakhiran tak marbutah. Ainal qalamu, hadza huwal qalamu. Menggunakan hadza huwa karena qalamu berakhiran dengan mim. Dan seterusnya. Kemudian perhatikan halaman 36 ya. Ainal maktabatu, contohnya itu. Tilka hiyal maktabatu. Tilka ini untuk jarak jauh. Jadi sekali lagi, kalau untuk tunjuk dekat, hadhihi. Untuk tunjuk jauh, tilka. Hadhihi dan tilka ini untuk perempuan. Kalau untuk isim, ini berarti untuk isim yang berakhiran dengan tak marbutah. Ma'had, ya, hadza. Di sini zalika. Hadza ini jarak dekat, zalika jarak jauh. Misalnya barangnya itu ada di jauh sana, maka kita gunakan zalika. Tapi kalau barangnya ada di dekat kita, ya kita gunakan hadza ini. Jadi seperti itu. Hadza huwa ini jika isimnya tidak berakhiran dengan tak marbutah karena dianggap laki-laki. Jadi seperti itu ya. Ini dibaca sendiri di rumah. Al-mudarris, ainal hakibatu, tilka hiyal hakibatu, ainal qalamu, zalika huwal qalamu. Jadi ini bedanya halaman 35 dan 36. Kalau halaman 35 ini untuk isim isyarah jarak dekat, hadhihi dan hadza. Untuk 36 ini isim isyarah jarak jauh, tilka dan zalika. Kemudian kita lanjut ya. Mulakhos at-tarkib, perhatikan halaman 40 ya, halaman 40 ini penting. Ini ada isim isyarah hadhihi. Hadhihi isim isyarah. Ada dhamir kata ganti hiya. Hadhihi hiya al-maktabatu. Hadhihi hiya al-hakibatu. Hadhihi hiya an-nafizatu. Hadhihi hiya al-mistaratu. Perhatikan, ketika menggunakan hadhihi ya, ternyata isim-isimnya itu semuanya berakhiran dengan tak marbutah. Jadi kalau ada isim-isim yang berakhiran dengan tak marbutah, maka gunakan hadhihi hiya. Kalau jarak dekat. Kalau jarak jauh gunakan tilka hiya. Ini jarak jauh. Ya, paham ya? Kemudian yang kedua, hadza ini isim isyarah, huwa dhamir. Isimnya al-ma'hadu, al-qalamu, al-kitabu, al-mat'amu. Perhatikan. Semua isim-isim ini berakhiran dengan huruf-huruf selain tak marbutah. Maka dia menggunakan hadza huwa. Kalau dekat, kalau jarak jauh menggunakan dzalika huwa. Ini kalau jauh. Jadi itu ya, paham ya perbedaannya ya, Pak, cara penggunaannya. Hadhihi hiya, hadza huwa, tilka hiya, dzalika huwa. Ya, dzalika huwa. Jadi ini yang terpenting dulu, yang harus kalian kuasai benar, ya. Mulakhos tarkib ini ringkasan dari susunan kalimat. Kemudian perhatikan halaman 38. Kita mundur lagi. Halaman 38, ajib kama fil misal. Jawablah seperti pada contoh berikut. Al-misal, al-mudarris ainal faslu, talamid hadza huwal faslu, dzalika huwal faslu. Jadi ini satu pertanyaan ada dua jawaban. Jawaban jarak dekat dan jawaban jarak jauh. Jarak dekat gunakan hadza, jarak jauh gunakan dzalika. Ini jika isimnya berakhiran dengan selain tak marbutah. Yang kedua di sini ainal maktabatu. Maka murid-murid menjawab hadhihi hiyal maktabatu, tilka hiya al maktabatu. Ya, ini jarak dekatnya, ini jarak jauhnya. Menggunakan hadhi dan tilka kenapa? Karena isimnya berakhiran tak marbutah. Nah, kemudian kerjakan ini. 1, 2, 3, 4. Kerjakan di rumah dan 5. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang H, sil baina su'ali wal jawabil munasib. Hubungkan antara pertanyaan dengan jawaban yang sesuai. Min fadlik aina haqibatut talibi, tilka hiya haqibatut talibi. Kalian harus paham artinya ini ya. Ya, silakan sama diartikan, tulis artinya. Ya, tulis artinya juga. Min fadlik, apa min fadlik itu? Ya istilahnya kalau di Indonesia kan tolong, ya. Tolong. Aina haqibatut talib.
di mana haqibatut thalibi, yaitu tasnya murid itu, tilka hiyal haqibatut thalib. Jadi di garis mana yang sesuai dengan jawabannya? Nomor 1 ternyata ini. Nanti nomor 2 apa, nomor 3 apa. Jadi ini kerjakan, ini tugas kalian. Jadi tugasnya halaman 38 dan 39. Ya, sekali lagi Ustadz ingatkan, kalau kalian belum paham jangan menyerah. Aduh, susahnya bahasa Arab, terus sudah tutup buku. Tidak. Pantang menyerah. Thalibul ilmu itu pantang menyerah. Ya, pantang menyerah. Susah, terus maju. Bagaimana caranya? Dengan terus diulang-ulang, terus diulang-ulang, terus diulang-ulang. Karena sesuatu yang berharga itu pasti didapatkan dengan pengorbanan yang besar. Sesuatu yang berharga pasti diperoleh dengan memberikan pengorbanan yang besar. Itu rumusnya, seperti itu ya. Kalian ingin dapat emas, harus menambang emas dulu. Lihat bagaimana orang menambang emas. Harus masuk ke terowongan dalam-dalam, ya, dan lain sebagainya, berat, susah. Tidak seperti mencari plastik misalnya. Kalau kalian mau mencari plastik bekas, ya tinggal cari korek-korek aja di tempat sampah, gampang. Tapi kalau kalian mau mencari emas, kalian harus pergi dulu ke tempat tambangnya. Kemudian belum lagi masuk ke terowongan-terowongannya, nanti baru hanya dapat tanah, kemudian diayak lagi, dipisah lagi. Prosesnya sangat lama untuk mendapatkan emas. Begitu pengorbanan. Ya, begitulah pengorbanan. Untuk mendapatkan sesuatu yang berharga, kalian harus berkorban dengan sesuatu yang besar pula. Ya. Jadi susahnya pelajaran itu jangan sampai mematahkan semangat kalian untuk bisa belajar. Ya, karena kalau kalian ketika mendapati pelajaran itu susah, kemudian kalian putus asa, kalian tidak akan bisa selama-lamanya. Ya. Jadi kesulitan dalam belajar itu adalah tantangan yang harus kalian hadapi, bukan tantangan yang harus kalian hindari. Mudah-mudahan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.